Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik rekan mahasiswa sekalian, kita bertemu kembali dalam materi pembelajaran asuhan keperawatan pada pasien HIV/AIDS, dan pada kali ini kita telah sampai pada pertemuan yang ke-11. Dalam video pembelajaran pertemuan kita kali ini, diharapkan rekan-rekan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang pengertian detoksifikasi, jenis-jenis detoksifikasi, pengkajian keperawatan pada pasien yang menjalani detoksifikasi, kemudian masalah-masalah keperawatan pada pasien yang menjalani detoksifikasi, serta intervensi keperawatan yang dilakukan pada klien yang menjalani detoksifikasi. Gangguan penyalahgunaan nafza merupakan masalah kesehatan yang serius baik bagi individu dan keluarga. Dan gangguan penyalahgunaan nafza juga berdampak terhadap kondisi ekonomi bagi masyarakat. Di antaranya hilangnya produktivitas, tantangan keamanan, kejahatan, dan peningkatan biaya perawatan kesehatan, serta konsekuensi sosial negatif lainnya. Dan detoksifikasi merupakan langkah awal dalam proses penyembuhan dari penyalahgunaan dari ketergantungan nafza. Kita mulai dengan pengertian detoksifikasi. Kita ketahui bahwa proses rehabilitasi pada pasien dengan kasus ketergantungan nafza dapat dilakukan dengan menggunakan teknik rehabilitasi medis dan sosial. Dan detoksifikasi merupakan salah satu teknik rehabilitasi medis untuk mengeluarkan zat yang ada dalam tubuh. Detoksifikasi ini bukan merupakan perawatan penyalahgunaan ketergantungan nafza, tetapi merupakan salah satu bagian dari rangkaian perawatan gangguan terkait penyalahgunaan atau ketergantungan nafza, di mana detoksifikasi ini merupakan serangkaian intervensi yang bertujuan mengatasi keracunan dan pembersihan tubuh dari suatu zat tertentu dalam tubuh, di mana pembersihan racun dari tubuh pasien yang sedang mabuk atau sedang mengalami ketergantungan pada salah satu zat. Di sini kita lakukan detoksifikasi, dan detoksifikasi ini juga merupakan suatu langkah untuk meminimalkan bahaya fisik yang disebabkan karena penyalahgunaan dari salah satu zat atau dari ketergantungan nafza. Dan menurut The Washington Circle Group atau WCG, ini merupakan suatu badan tenaga ahli yang diorganisir untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat. Ini mendefinisikan detoksifikasi itu sebagai intervensi medis yang mengatur individu dengan aman melalui proses pembersihan racun atau zat tertentu. Dan program detoksifikasi ini tidak dirancang untuk menyelesaikan masalah psikologis, sosial, dan perilaku yang telah berlangsung lama yang terkait dengan alkohol dan obat-obatan penyalahgunaan. Jadi detoksifikasi ini dapat mencegah komplikasi yang berpotensi mengancam nyawa yang mungkin muncul jika pasien dibiarkan. Detoksifikasi juga dapat diberikan dalam bentuk perawatan paliatif, yaitu mengurangi intensitas dari gangguan. Dan pada beberapa pasien, hal ini merupakan titik kontak pertama bertemu dengan sistem pengobatan dan langkah pertama menuju pemulihan. Dan perawatan atau rehabilitasi yang dilakukan melibatkan suatu sistem layanan terapeutik yang ditujukan untuk meningkatkan pemulihan pada pasien dengan penyalahgunaan zat. Dan untuk syarat detoksifikasi sendiri itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah tahap evaluasi, di mana pada tahap evaluasi ini dilakukan pengujian untuk mengetahui jenis ketergantungan zat yang sedang dialami oleh pasien. Evaluasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan laboratorium, melihat jumlah konsentrasi zat di dalam tubuh, kemudian juga melakukan evaluasi terhadap mental, psikologis, serta kondisi fisik yang dialami maupun status sosial. Dan ini dilakukan guna menentukan tingkat pengobatan yang akan diberikan setelah proses detoksifikasi. Dan pada prinsipnya evaluasi ini berfungsi sebagai dasar untuk rencana perawatan penyalahgunaan zat setelah pasien berhasil dilakukan proses detoksifikasi.
Yang kedua adalah stabilisasi, di mana stabilisasi ini mencakup proses medis dan psikososial dalam membantu pasien melalui proses detoksifikasi dalam mencapai keadaan medis yang stabil. Dan pada kondisi tertentu, tahap stabilisasi ini memerlukan pengobatan, namun ada juga yang tidak memerlukan pengobatan. Dan stabilisasi termasuk membiasakan pasien dengan apa yang harus dilakukan, termasuk peran keluarga pasien atau orang terdekat yang dapat menjaga kerahasiaan kondisi pasien. Hal ini dikarenakan ada beberapa pasien yang tidak ingin orang lain mengetahui kondisi yang sedang dialami. Dan proses stabilisasi ini dilakukan dalam upaya meningkatkan kesiapan pasien untuk masuk ke dalam tahap perawatan. Sedangkan syarat yang ketiga adalah pembinaan pasien ke dalam pengobatan. Tahap ini merupakan tahap mempersiapkan pasien untuk masuk ke dalam pengobatan lebih lanjut dari penyalahgunaan zat. Tahap ini dilakukan pada pasien yang telah menyelesaikan proses detoksifikasi, namun dia mengalami kegagalan, yang mengakibatkan pasien harus melakukan pengobatan kembali. Dan pada tahap ini kita lakukan juga persetujuan atau informed consent tertulis dari pasien, di mana kontrak atau informed consent yang dibuat juga tidak mengikat dan ditandatangani secara sukarela oleh pasien, dan kondisi pasien harus dalam kondisi stabil. Dan dalam informed consent juga itu ditekankan bahwa pasien setuju untuk berpartisipasi dalam proses perawatan. Dan proses detoksifikasi yang tidak memiliki ketiga komponen tersebut di atas dianggap tidak lengkap dan tidak memadai, sehingga detoksifikasi dapat dilakukan dalam berbagai tingkat layanan kesehatan dengan memasukkan unsur-unsur tersebut, dan penempatan juga harus sesuai dengan kebutuhan pasien. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis detoksifikasi. Detoksifikasi itu pertama bisa dilakukan tanpa anestesi. Detoksifikasi tanpa anestesi itu dengan cara detoksifikasi dengan pemutusan segera, atau kita kenal dengan abrupt withdrawal, atau dengan cold turkey. Jadi kalau ada metode cold turkey itu berarti detoksifikasi tanpa anestesi. Ini merupakan cara yang paling klasik dan dapat dilakukan di rumah atau di rumah sakit. Cara ini dapat dilakukan di rumah dengan syarat tingkat ketergantungan pasien masih pada tahap ringan atau sedang, dan pasien mempunyai motivasi yang sembuh tinggi serta kondisi cukup baik, dan keluarga berpartisipasi dalam mengawasi pasien. Proses ini berlangsung 7-10 hari kurang lebih. Apabila muncul tanda pasien, misalnya dia muntah terus-menerus atau demam tinggi dan kesulitan napas sampai kesadaran berubah, keluarga harus segera membawa pasien ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan detoksifikasi lebih lanjut. Detoksifikasi tanpa anestesi yang kedua adalah detoksifikasi simptomatik, di mana cara ini dapat dilakukan juga di rumah maupun di rumah sakit. Perbedaannya ialah dia di sini dengan mengatasi setiap gejala yang timbul dari putus zat tersebut. Misalnya ada rasa nyeri, ini dapat diatasi dengan pemberian analgetik. Insomnia ini dapat diatasi dengan golongan benzodiazepin. Depresi diatasi dengan golongan trisiklik, kemudian ansietas diatasi dengan golongan benzodiazepam, serta diare itu dapat diatasi dengan golongan loperamid. Mual muntah dapat diatasi dengan golongan sulfirida. Jadi detoksifikasi simptomatik ini dengan melihat gejala yang timbul, jadi diobatinya sesuai dengan gejala yang timbul. Dan bila ini dilakukan di rumah, perlu diwaspadai pada hari kedua dan ketiga. Detoksifikasi tanpa anestesi yang ketiga adalah detoksifikasi substitusi. Di sini kita dengan memberikan suatu substitusi. Pertama dengan memberikan misalnya metadon. Metadon ini adalah suatu opioid sintetik yang bersifat agonis, yang penggunaan dosisnya diturunkan secara bertahap. Pada fase awal itu bisa diberikan dosis antara 20-40 mg per hari. Kemudian dosis 1 mg itu sebetulnya ekuivalen dengan 23 mg heroin atau 40 mg heroin yang dikonsumsi si penderita. Dan untuk mencapai nilai ambang metadon dalam darah sebagai induksi awal dapat ditambahkan antara 5-10 mg selama 3-24 jam.
Cara lain yang dapat digunakan adalah pemberian 10 mg metadon per oral dan diulang setiap 4-6 jam guna menghilangkan gejala-gejala dari withdrawal. Dan total dosis metadon selama 24 jam pertama itu harus sama dengan dosis metadon pada hari berikutnya dan diturunkan setiap hari secara bertahap. Substitusi yang kedua ialah kita berikan klonidin. Klonidin ini adalah agonis reseptor yang bersifat menekan aktivitas neuronal, di mana klonidin secara primer adalah obat antihipertensi yang dapat menghilangkan gejala-gejala withdrawal. Tingkat keberhasilan dengan klonidin sendiri ini cukup besar, yaitu sekitar 70-80%. Dosis yang dapat diberikan yaitu 0,3 sampai 0,6 mg per hari selama 1-3 hari. Dan substitusi berikutnya adalah dengan pemberian buprenorfin. Ini dia bekerja pada reseptor dan bersifat agonis dan antagonis, terutama bermanfaat pada gejala-gejala putus opoid dengan pemberian hanya 1 kali per hari secara sublingual. Substitusi yang berikutnya adalah pentazocin. Ini pemberiannya harus dengan menurunkan dosis karena pentazocin mempunyai pengaruh agonis dan antagonis pada opoid. Yang terakhir itu ialah substitusi dengan kodein. Ini diberikan dosis 90-120 mg per hari selama 3 hari pertama dan kemudian dikurangi secara bertahap sampai dengan gejalanya hilang. Selanjutnya, kalau tadi detoksifikasi tanpa anestesi, berikutnya adalah detoksifikasi dengan anestesi. Ini sering juga disebut dengan DOCA atau detoksifikasi opoid cepat dengan anestesi. Dan proses detoksifikasi dengan DOCA ini umumnya berlangsung 4-6 jam, terutama pada withdrawal opoid yang mengancam nyawa. Dan dahulu DOCA ini juga dikenal dengan UROD atau Ultra Rapid Opioid Detoxification, dan istilah lainnya ada juga yang menyebut adalah RODA atau Rapid Opioid Detoxification under Anesthesia, yang kemudian dimodifikasi menjadi teknik anestesi dan memberikan antagonis induction atau rapid induction onto naltrexone using anesthesia. Jadi di sini menggunakan naltrexone sebagai pengobatan detoksifikasi. Yang ketiga adalah detoksifikasi dengan penyalahgunaan zat selain opoid. Kalau tadi opoid, yang ini adalah dia tidak mengandung opoid. Misalnya detoksifikasi ketergantungan pada marijuana atau ganja. Ini sebetulnya pada detoksifikasi ketergantungan ganja atau marijuana ini biasanya pengobatannya simptomatik saja. Jadi biasanya dia dapat mengatasi ketergantungan ganja walaupun terkadang diperlukan pengobatan komplikasi medis. Dan pertolongan terapi pada kondisi ini harus dipusatkan pada latar belakang persoalan pasien memakai, bukan pada obat itu sendiri. Jadi kenapa dia memakai obat tersebut? Jadi bukan pada obatnya, dan biasanya ini dapat berhasil. Selanjutnya adalah detoksifikasi ketergantungan obat tipe barbiturat atau sedatif. Ini sebaiknya dilakukan di rumah sakit dikarenakan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu harus di bawah pengawasan yang ketat. Kemudian dia memerlukan suatu anamnesis, observasi dan evaluasi yang tepat dan teliti mengenai pemakaian harian pasien, serta dilakukan tes dosis, yaitu derajat ketergantungan fisik atau derajat toleransi pasien. Dan biasanya dipakai suatu barbiturat atau untuk detoksifikasi sedatif, misalnya barbiturat minor tranquilizer. Dan selanjutnya adalah detoksifikasi ketergantungan alkohol. Detoksifikasi pada ketergantungan alkohol ini dilakukan secara abrupt dengan memberikan substitusi, misalnya dengan pemberian phenobarbital, kemudian pemberian chlordiazepin, kemudian diazepam, paralidisin, dan vitamin, serta pengawasan perkembangan cairan dan pemberian antibiotik. Dan pemberian dosis diusahakan dosis substitusi ini sesuai dengan kondisi yang dialami, kemudian diturunkan secara bertahap. Selain jenis-jenis detoksifikasi yang di atas, WHO juga memberikan suatu proses detoksifikasi secara holistik, yaitu sebuah sistem terpadu terdiri dari terapi medis,
psikologis, sosial, dan agama yang diberikan secara holistik. Pada terapi medis ini diberikan jenis obat antipsikotik yang ditujukan terhadap gangguan sistem neurotransmitter susunan saraf pusat. Diberikan analgetik non opiat, di mana obat anti nyeri yang tidak mengandung opiat atau turunnya atau golongan dari non-steroid anti-inflamasi drug, dan tidak diberikan obat-obatan yang bersifat adiktif. Kemudian diberikan obat antidepresi bila ditemukan komplikasi pada organ paru, liver, dan lainnya, diberikan obat sesuai dengan kelainan dari organ tersebut. Yang kedua adalah terapi psikiatrik atau psikologi. Selain diberikan obat di bidang psikiatri, yaitu golongan antipsikotik dan antidepresi tersebut, juga diberikan konsultasi psikiatrik atau psikologi kepada yang bersangkutan dan keluarganya. Untuk terapi sosial ialah menjaga lingkungan dan pergaulan sosial. Sedangkan untuk terapi agama diberikan sesuai dengan keimanan masing-masing untuk menyadarkan bahwa nafsa itu merupakan sesuatu yang haram dan hukumnya dari segi agama maupun undang-undang. Dan pada prinsipnya bertobat sebelum proses, misalnya kalau saat ini ditangkap lah ya, kemudian banyak lagi proses dari terapi agama ini yang kita bisa berikan yang dapat menyadarkan seorang pelaku penyalahgunaan zat. Dan metode ini dapat dilakukan di rumah maupun di rumah sakit. Bila dirawat di rumah, selain obat yang harus diminum itu harus sesuai dengan petunjuk dokter, pasien tidak boleh keluar rumah dan dia tidak boleh bertemu dengan teman, tidak menelepon ataupun menerima telepon, tidak boleh merokok, dan juga dijaga oleh keluarga dengan ketat. Selanjutnya kita menuju kepada pengkajian keperawatan pada pasien yang menjalani detoksifikasi. Pengkajian keperawatan pada pasien yang menjalani detoksifikasi ini dilakukan pada tahap intoksikasi, detoksifikasi, dan komplikasi, dan akan ditemukan banyak kebutuhan akan kenyamanan dan keamanan fisik seperti kebutuhan oksigen, cairan dan elektrolit, nutrisi, eliminasi, istirahat tidur, penanganan nyeri, mobilisasi, serta kebutuhan emosional. Dan untuk pengkajian sendiri pada pasien dengan detoksifikasi ini ialah pertama kita lakukan pengkajian terhadap data demografi, data bagaimana pasien bisa masuk rumah sakit termasuk keluhannya, kemudian riwayat penyalahgunaan zat, riwayat psikososial, kondisi yang dialami, kemudian bagaimana status mentalnya, serta bagaimana tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh penderita penyalahgunaan zat. Dan pada kondisi pasien umumnya di ruang yang menjalani detoksifikasi itu akan mempunyai gejala sebagai berikut. Secara subjektif pasien akan mengeluh nyeri pada sendi, otot, tulang, merasa panas dingin, insomnia, mual, muntah, diare, dan banyak lagi, di mana dia mengatakan obatnya tidak mencukupi kebutuhan dan mengatakan merasa sakau, minta dilakukan penyuntikan atau injeksi. Dan bisa juga dia mengancam perawat atau dokter, mengancam akan merusak barang-barang di ruangan, mengatakan sulit berhenti memakai obat, dan mengatakan hanya obat yang dapat menghentikan masalahnya. Kemudian mengatakan malu bergaul dengan lingkungan sosial sekitar, mengatakan dirinya tidak berharga dan tidak ada yang dapat dibanggakan. Dan secara objektif kita akan melihat urinnya positif terdapat zat. Pasien nampak gelisah, gerakan tubuh melambat, dan waktu tidur tidak beraturan, sulit tidur atau sering terbangun. Bicaranya biasanya cadel dan ada tampak lingkaran hitam di kelopak mata, matanya kemerahan, sering menggepal tangan dan mengatupkan rahang, sering menghancurkan barang-barang, serta intonasi suaranya tinggi, sering memukul pasien lain di ruang perawatan, dan sering ini terjadi perawatan berulang. Dan dia sering menuduh ataupun dia kontak matanya berkurang, serta bicaranya kadang perlahan. Dan untuk diagnosa keperawatan pada pasien yang menjalani detoksifikasi, biasanya yang muncul adalah gangguan rasa nyaman nyeri, gangguan pola istirahat dan tidur, perilaku kekerasan, coping individu inefektif, gangguan konsep diri, harga diri rendah, serta coping keluarga yang tidak efektif, dan adanya distress spiritual.
Selanjutnya, intervensi keperawatan pada pasien yang menjalani detoksifikasi. Prinsip pemberian intervensi keperawatan di sini adalah untuk mengatasi diagnosa atau masalah yang didapatkan pada pasien. Namun ada beberapa intervensi yang umumnya dapat diberikan seperti pemenuhan kebutuhan dasar, personal hygiene, manajemen nyeri, pemenuhan nutrisi, serta peningkatan mobilisasi dan aktivitas, dan juga bagaimana memberikan intervensi terhadap rasa aman dan nyaman pasien. Selanjutnya, intervensinya adalah memberikan pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan di sini ialah pencegahan dan penanganan terkait adiksi, kemudian manajemen konflik stres, latihan agar asertif, kemudian alternatif metode penyelesaian masalah, bagaimana perawatan di rumah, serta adanya perawatan rehabilitasi. Dan intervensi selanjutnya adalah dengan memberikan terapi atau pengobatan dengan dokter, dan juga memberikan tes psikologi atau konseling dengan ahli psikolog, serta melakukan suatu terapi aktivitas dengan pekerja sosial. Demikian intervensi keperawatan yang dapat kita berikan pada pasien yang menjalani detoksifikasi. Dan selanjutnya ini adalah link e-jurnal yang bisa rekan-rekan unduh, yaitu di mana link e-jurnal ini merupakan penelitian terkait efektivitas intervensi menulis lagu dalam mengurangi keinginan pasien. Dan ini dilakukan di unit detoksifikasi, di mana judulnya adalah Effects of Group-Based Educational Songwriting on Craving in Patient on a Detoxification Unit. Dan ini dilakukan secara randomized effectiveness study. Teman-teman bisa unduh ini dan pelajari lebih lanjut. Ini daftar pustaka yang teman-teman bisa lihat. Dan baik, demikian materi video pembelajaran kita yang ke-11 ini. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan mahasiswa sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.